Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Dokter Adi, lama banget nggak ketemu kita ya. Iya, yang penting sehat ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya, ini makasih loh ya udah gabung di ini saya punya segmen di Instagram nih, Obras nih, obrolan santai bersama Dokter Ardi ini. Udah terima Siap kasih dong. banget bisa gabung. Buat teman-teman semua yang di rumah, ini diperkenalkan. Ini adalah yang saya sebutkan tadi di depan. Beliau adalah Dokter Dirga Sakti Rambe. Beliau ada dokter penyakit dalam di Jakarta ya dok ya, di Rumah Sakit Betul. Omni ya. Beliau juga ini Ya, vaksinolog. Jadi kalau ditanyain masalah vaksin ini kayaknya tepat beliaunya ini ahlinya. Dok, sebagai pendahuluan nih, kan kita ini lagi menghadapi pandemi nih, COVID banyak gitu. Sebenarnya seberapa penting sih keberadaan vaksin ini untuk penyakit ini, untuk menghadapi penyebaran ini, menghadapi pandemi ini? Seberapa penting keberadaan vaksin ya, ini? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Ya, teman-teman di rumah. Semoga suara saya jelas, videonya juga jelas, jelas ya. jelas ya. Ya, terima kasih Dokter Ardi. Jadi secara teoritis ya vaksin Iya, ini kan amat sangat penting. Bahkan para ahli itu sepakat, ahli epidemiologi sepakat bahwa tanpa vaksin kita akan sulit mengendalikan sepenuhnya COVID ini gitu ya. Jadi betul-betul amat sangat ditunggu. Kita iya. punya cara-cara pakai masker, physical distancing, segala macam, tapi tanpa adanya vaksin, kita sulit mengharapkan penyakit ini betul-betul 100% terkendali gitu. Jadi penting banget. Penting banget setelah protokol kesehatan tadi tentunya ya. Betul, jadi semuanya memang harus dikerjakan ya. Jadi Iya, sampai menunggu adanya vaksin itu ya kita kerjakan yang bisa kita kerjakan sekarang gitu. Nanti oke. kalaupun ada vaksin, tetap yang kita kerjakan sekarang juga mesti dilanjutkan terus gitu. Iya. Terus sebenarnya Hmm. vaksin ini kerjanya gimana sih dok? Sebenarnya untuk bisa memproteksi, mungkin ini yang di rumah harus dapat info ya, biar tidak mispersepsi. Sebenarnya vaksin ini harapannya, mungkin sama teorinya sama ya untuk teori vaksin ya, eh, proteksi 100% atau gimana ini? Untuk vaksin pada Ya, umumnya sebenarnya. secara umum. Jadi Iya, vaksin itu diberikan kepada seseorang agar timbul kekebalan. Jadi iya, seseorang itu kebal tanpa harus sakit, itu kuncinya. oke. Nah, kalau orang yang tidak divaksin akan kebal juga sih, tapi dia Ah, harus sakit dulu. ah. Nah, ini kan COVID bukan sakit yang main-main kan dok ya, Iya jadi benar, sakitnya benar, ya benar. sampai dengan bisa meninggal. Jadi Ah, ah, ah. vaksinasi menjadi sangat penting. Oke. Terus apa namanya? Sampai ini infonya yang terakhir gimana nih, Dok? Update-nya ini. Untuk apa namanya? Untuk Oke. vaksin ini mungkin ceritanya ya gimana ini. Karena sepengetahuan Hmm, saya namanya vaksin itu kan butuh waktu lama ya. Ini tapi kok ya. berita di luar ini kok sangat cepat gitu. Jadi saya mungkin perlu menjelaskan dulu ke teman-teman di rumah karena mungkin Iya, apa kebanyakan teman-teman ini apa masyarakat awam ya. Jadi iya. kita sering baca, dengar itu kan vaksin COVID akan tersedia akhir tahun Iya, 2020 atau betul. akan tersedia di musim gugur ya. Atau ada Heeh. yang bilang lagi tahun depan, ada yang bilang lagi tahun 2022. Gitu kan mana yang betul ya. Jadi secara umum teman-teman membuat vaksin itu amat sangat sulit dan secara tipikal itu membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk membuat satu Wow. jenis vaksin yang baru. Iya, Ya, iya. jadi sangat lama ya. Iya, Contohnya vaksin rotavirus yang ada di rumah yang kita pakai buat iya. anak-anak Anak-anak. itu dibuat dalam waktu 26 tahun, Dok. Wow, Itu lama dua puluh sekali enam ya. tahun untuk bikin vaksin rotavirus gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ya. Nah, sekarang tapi kondisinya beda. Kita menghadapi suatu pandemi yang dampaknya Oke. ke seluruh dunia gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau kita membuat vaksin mengikuti tahapan-tahapan yang seperti biasa, pasti akan lama banget dan Oke. semakin banyak korban yang berjatuhan gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu dibuatlah suatu kita ngomongnya biasanya fast track gitu ya, jalur Oke. jalur cepat
semuanya dipercepat, tapi tentu satu hal ini yang paling penting, tanpa mengorbankan aspek safety, keamanan, ya. Karena kalau kita bicara produk medis, baik itu vaksin, obat-obatan, itu selalu tentang dua hal. Yang pertama tentang safety, keamanan, yang kedua baru bicara tentang efektivitas. Jadi kalau hanya mau buat sekedar vaksin bulan depan juga selesai, tapi apakah aman gitu kan? Tidak ya. Jadi sebelum dirilis ke masyarakat luas, tentu kita harus pastikan produknya itu satu aman dan dua efektif. Nah ini sekarang saya mau cerita dikit ya dok perkembangannya ya. Jadi gimana? Kurang lebih itu ada 145 kandidat vaksin yang sekarang sedang diteliti. Ya, seluruh dunia itu banyak banget. Tapi yang udah mulai diuji coba ke manusia, jadi vaksin itu tetap harus pertama lewat binatang dulu ya, uji coba pada binatang. Ya, setelah pada binatang terbukti aman dan efektif, baru pindah ke manusia. Di manusia ada fase 1, fase 2, fase 3, baru habis itu boleh mendapatkan izin edar. Nah, sekarang ini yang sudah cukup maju, yang sudah cukup jauh penelitiannya itu dari 10 sampai 20 tadi, kira-kira ada 3 dok. Ada 3 vaksin ya, yang kandidat terdepan gitu, yang kita berharap ya. Nah, saya bahas satu mungkin dok, supaya ada bayangan gitu ya. Jadi, salah satu yang terdepan itu dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ya, dikembangkan oleh Amerika. Itu kerjasama. Kalau bikin vaksin itu pasti kolaborasi antara akademisi dari kampus, pemerintah, kemudian dengan industri, karena yang punya pabrik, yang punya duit itu biasanya industri ya. Nah, vaksin yang Amerika ini ya, kita sebutnya sebagai kandidat vaksin karena masih diteliti. Jadi bukan vaksin. Itu sudah selesai diteliti pada fase 1. Jadi ada 45 orang disuntikan ya, 45 orang dewasa disuntikan, hasilnya semuanya aman, dalam artian tidak ada efek samping yang berat. Nah, 8 dari 45 orang tadi itu diperiksa antibodinya ya. Jadi kita tuh, seseorang itu diberikan vaksin supaya tubuhnya memproduksi antibodi. Itu tanda vaksin itu bekerja. Jadi 8 dari 45 orang tadi terbentuk antibodinya. Ya tentu sebetulnya ini juga masih belum bisa dijadikan patokan ini memuaskan atau tidak memuaskan ya. Tapi at least dari 45 orang tadi itu tidak ada yang mengalami efek samping yang berat. Artinya dinyatakan sejauh ini aman. Nah, ini mulai bulan ini kita akan masuk ke fase 2, dok. Jadi kalau tadi 45 orang, ini akan diuji coba pada 600 orang pada fase 2 ini. 600 orang itu usia 18 sampai 55 tahun, dan satunya lagi yang kelompok di atas 55 tahun, dok. Dan ini diharapkan selesai dalam beberapa bulan, itu hasilnya akan kelihatan. Kira-kira itu perkembangannya sekarang. Sebenarnya kan vaksin itu lama tadi yang dokter cerita ya, puluhan tahun. Terus tiba-tiba ini fast track gitu. Sebenarnya yang membuat beda itu apa, dok? Apakah kita tetap yakin tetap safety ya, untuk safety dan efisien kah? Maksudnya fast track kan ini motongnya kan waktunya cukup lumayan ya. Jadi sebenarnya membedakan apa yang bikin cepat ini? Ya, jadi tadi saya bilang 10-20 tahun kan dok ya, bikin satu vaksin. Nah, ada satu vaksin yang dibuatnya juga relatif cepat, itu vaksin mumps. Itu butuh waktu tapi juga lama, 4 tahun dok. 4 tahun, tahun 1967 gitu. Jadi apa yang di tahapan apa yang dipotong gitu. Jadi pada keadaan yang normal itu, pertama kita itu sebelum bikin vaksin kita mikir dulu sebetulnya, kita desain dulu ini yang dipilih ini jenis vaksinnya apa, vaksin hidup kah, vaksin mati kah gitu kan. Terus habis itu baru kita coba ke binatang. Di binatang pun kita mikir dulu desainnya seperti apa, kemudian dosisnya berapa gitu kan, baru habis itu tahapan lebih lanjut. Nah, tapi ini karena kondisi pandemi semuanya dituntut untuk lebih cepat supaya tidak banyak korban yang berjatuhan. Jadi tahapan-tahapan tadi dipotong, dok. Jadi tetap tapi harus, misalkan kalau biasanya
di tahap binatang itu mesti agak lama, panjang sekali observasinya, itu kita persingkat gitu ya. Terus misalkan di begitu pada tahap manusia, misalkan kayak rotavirus tadi ya, rotavirus itu waktu diuji coba itu pada 30.000 orang, Dok. Oh, banyak juga Ya, ya. sebelum dilepas diedarkan untuk masyarakat ya. Vaksin HPV untuk kanker serviks itu diuji coba pada 50.000 orang sebelum diedarkan luas ya. Nah, tentu dengan vaksin COVID ini kita nggak mungkin sebanyak itu gitu ya. Jadi jumlahnya diperkecil, tapi tetap udah dipikirkan tuh. Jadi nggak asal buat, tetap safety itu nomor satu. Yang kedua baru efektivitas atau efikasi gitu, Dok. Jadi nanti karena ini juga fast track ya, jadi kira-kira ada kemungkinan nggak untuk efektivitasnya jadi lebih menurun atau nggak seperti yang diatur yang lama puluhan tahun gitu, Dok? Kira-kira. Tentu ada ya, betul. Jadi kita kalau buat vaksin itu kan vaksin itu teman-teman itu menyuntikkan sesuatu yang disebut sebagai antigen ya. Jadi antigen ini sesuatu yang dibuat menyerupai penyakit atau kuman, disuntikan ke dalam tubuh. Lalu tubuh akan mengenali sebagai benda asing, lalu baru diproduksi antibodi ya. Nah, antigen ini sifatnya harus harmless, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membahayakan manusia, ya, tidak boleh membuat orang jadi sakit gitu. Makanya pemilihan antigen ini juga penting sekali ya. Nah, tentu saja tadi pertanyaan Dr. Ardi, mungkin nggak ini vaksinnya nggak efektif gitu kan ya? Memang ada situasi tertentu, misalkan efektivitas, pertanyaannya gini nih, pada situasi pandemi seperti ini, efektivitas berapa sih yang kita nyatakan itu bisa diterima gitu kan? Tentu kalau nggak ada pandemi, biasanya efektivitas vaksin tuh paling rendah itu sekitar 60%, Dok. 60-90%. Artinya kalau ada 10 orang yang disuntik, ada 3-4 mungkin yang nggak efektif gitu kan. Tapi dengan pandemi ini, dengan pandemi corona ini, kita kan nggak punya proteksi sama sekali, all sama sekali nggak ada ya. Jadi mungkin dengan efektivitas yang relatif rendah, mungkin 30-40%, itu sudah dapat diterima pada saat ini gitu ya. Tentu dengan sambil menyempurnakan. Saya yakin nanti vaksin corona ini kalau sudah ada, ini akan banyak penyempurnaannya, Dok. Ya, toh juga kan yang buat perusahaan juga banyak. Jadi mungkin yang tahap awal efektivitasnya misalkan 30%, nanti ada lagi yang penyempurnaan 40-50 ya. Tapi tetap tadi ya, yang paling penting itu aman. Itu dulu yang paling penting. Karena kan urgensinya ya, Dok ya, ini kan pandemi. Jadi yang penting kita paling nggak memotong dulu lah penularan biar nggak terlalu heboh gitu ya. Dari kandidat 3 vaksin tadi, Dok, nanti kemungkinan yang akan bakal didistribusikan atau dipakai ini bakal 3-tiganya atau mungkin 2 atau salah satu atau gimana nanti? Terutama yang di Indonesia mungkin nanti. Iya. 3-tiganya bisa, kita kan nggak tahu endingnya nih, Dok ya, mana yang duluan selesai gitu kan, karena China mengklaim mereka akan lebih duluan gitu kan, Amerika lebih duluan, itu biasa. Kita harusnya senang-senang aja, makin cepat makin bagus gitu kan. Tapi memang sekali lagi kita harus melihat siapa yang kan harus ada lembaga yang menyatakan ini vaksin ini aman apa enggak. Di Amerika ada FDA namanya. FDA itu sangat ketat ya. Kalau di Indonesia ada Badan POM namanya. Di China juga ada Chinese FDA itu juga ada ya. Tapi nanti biasanya WHO juga akan turut campur gitu, menyatakan bahwa vaksin A, vaksin B, C ini aman dan bisa digunakan di banyak orang di berbagai belahan dunia. Jadi sangat mungkin ketiganya nanti pada suatu saat akan ada semuanya tuh. Ya, akan ada semuanya di pasaran, dan nanti tinggal masing-masing negara memilih sebetulnya mau menggunakan yang mana. Nah, untuk Indonesia ini pertanyaan yang sering saya terima juga nih, Dok, di Twitter kan.
Iya. Indonesia bisa nggak sih bikin Bikin. vaksin COVID gitu kan? Nah, ya. Nah, untuk membuat vaksin itu, Dok, itu masalahnya itu tidak hanya bermodalkan orang yang pinter doang. Di Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter, banyak sekali ya. Bahkan kita tahu sendiri kita punya BUMN PT Bio Farma Hmm. yang itu mau ekspor vaksin ke 60 negara gitu ya. Nah, tapi untuk membuat vaksin baru itu modalnya amat sangat besar sekali. Terutamanya itu masalahnya, ya. Jadi terkendala di modal karena kita mesti bikin pabrik baru, jadi benar-benar mulai dari nol gitu kan. Nah, oleh karena itu setiap negara itu ada dua pendekatan, Dok, ya. Jadi Iya. ada yang namanya bikin vaksin dari nol, seperti yang dilakukan sekarang China, Amerika tadi ya. Iya. Jadi mereka dari awal nyari antigennya sendiri. Nah, kalau yang vaksin dari nol ini kita sebut sebagai vaksin versi Indonesia, itu Iya. sekarang sedang dikembangkan oleh lembaga Eijkman, Dok. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Jadi Eijkman menyatakan bahwa mereka sekarang sedang mulai menyiapkan antigennya tadi, ya. Antigen itu tadi bahan vaksinnya itu, tapi itu baru selesai diperkirakan paling cepat akhir 2021. Di Indonesia ya. Akhir 2021 atau bahkan di Indonesia atau Iya. bahkan awal 2022. Itu baru antigennya toh. Antigen. Nah, Iya. setelah itu kan antigennya nanti akan diserahkan ke Bio Farma untuk diformulasikan menjadi vaksin. Ini sendiri butuh waktu lagi 1 sampai 3 tahun sebetulnya. Jadi kalau kita menunggu vaksin versi Indonesia sebetulnya masih lama. Masih lama. Tapi nih ada tapinya. Kita punya pendekatan yang lain, kita punya approach yang lain. Jadi saya kalau gampangnya ngomongnya vaksin setengah jadi gitu ya. Jadi Iya. Indonesia dalam hal ini Bio Farma itu saya baca ada kerjasama dengan salah satu perusahaan dari China, Iya. namanya PT Sinovac ya. Jadi dari awal itu udah ikut bergabung dalam penelitiannya. Nanti kemudian clinical trial-nya juga di Indonesia. Jadi bisa bareng, jadi nggak mulai dari nol banget ya. Bahkan bulan depan PT Kalbe Farma itu juga sudah mulai clinical trial di Indonesia. Dia Iya. kerjasama dengan perusahaan vaksin dari Korea gitu. Jadi saya pikir dengan situasi sekarang memang kalau kita nunggu vaksin 100% buatan Indonesia itu masih terlalu lama. Sementara kebutuhan masyarakat kita karena ini orang Urgent. kita banyak banget 260 juta urgent sekali. Jadi paling visible sebenarnya approach yang kedua, Dok. Jadi mendingan kita sejak awal bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi dari negara-negara lain untuk mengembangkan secara bersama. Kira-kira demikian. Iya, biar mudah-mudahan juga nggak terlalu lama ya, Dok. Siapa yang cepat? Maksudnya yang cepat biar kita kan juga nggak terlalu dalam kondisi yang sangat was-was kayak gini. Kemarin tuh Betul. ada beberapa pertanyaan, Dok. Jadi kan ini banyak nih yang karier nih, karier tadi menularkan. Ya. Nah, kalau dalam posisi seperti itu kan ini pertanyaan awam ya. Aman nggak nanti kan saya Ya. nggak pernah, belum pernah dicek, belum pernah PCR mungkin, belum cek, tapi tiba-tiba saya divaksin sedangkan saya karier, apa nggak tambah sakit gitu? Itu gimana, Dok? Oke. Ya. Itu pasti jadi pertimbangan ya. Jadi Hmm. dalam membuat vaksin, dalam mendesain vaksin, memang para ahli itu selalu mempelajari pola atau respons antibodinya, ya. Jadi juga dipertimbangkan tuh gimana kalau OTG tadi. OTG itu kan sebetulnya dia punya virus tapi dia nggak bergejala, jadi Iya, nggak ketahuan gitu kan. iya. Gimana kalau sebetulnya dia udah terinfeksi tapi nggak ketahuan, terus nanti Hmm. divaksinasi karena dapat Iya. giliran vaksinasi massal misalkan. Hmm. Apakah itu akan jadi masalah? Sejauh ini jawabannya kita belum tahu pasti, Dok. Itu jawaban yang paling jujur ya. Karena tadi saya bilang vaksin tadi masih dalam clinical trial fase 2 gitu ya. Iya. Nanti di fase 2, fase 3 kita mungkin baru bisa tahu pola antibodinya seperti apa gitu, Dok. Ya. Tapi sebenarnya idealnya untuk kasus kalau kita dalam masa pandemi kayak gini, idealnya kita harusnya nanti dicek dulu, mengetahui status kita dulu, baru imunisasi atau tanpa screening, tanpa cek, langsung imunisasi aja. Idealnya Dalam harusnya. situasi pandemi menurut saya tidak perlu dicek satu persatu, Dok, ya.
Iya, Artinya, tapi tetap, maksudnya kita harus mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memperbanyak kapasitas tes ya. Jadi kan tes. semakin banyak dites itu, semakin banyak ketahuan yang positif, semakin gampang kita memutus penularan. Itu sebenarnya intinya kan. Iya, iya, Jadi iya. nggak menulari ya. Tapi kalau untuk kepentingan vaksinasi itu tidak harus. Jadi misalkan dites dulu, di swab dulu apa rapid test dulu baru boleh vaksin. Nggak, tidak perlu seperti itu. Iya. Dari tadi vaksin yang lagi para kandidat vaksin tadi yang untuk anak-anak gimana dok? Tadi kan katanya usia 18 sampai berapa tahun tadi. Ah, Untuk anak-anak gimana tuh? nah ini kabar buruknya. Aduh, apa Jadi kabar buruknya? secara umum, secara umum kalau kita mau bikin vaksin, vaksin apapun itu harus dimulai pada orang dewasa dulu, ya satu. Oke. Oh, Kemudian digunakan sekian lama dulu pada orang dewasa, ya udah harus banyak yang pakai. Lalu tadi terbukti aman, terbukti efektif, baru diberikan pada anak. Jadi saya pastikan dalam waktu dekat, at least sampai akhir tahun ini tidak akan ada vaksin COVID untuk anak-anak, ya, hmm, karena kita harus mulai pada orang dewasa dulu gitu. Jadi saya sendiri, kita kan judul diskusi kita sore ini adalah benarkah vaksin vaksin. COVID akan segera tersedia gitu kan? Saya justru sebetulnya meragukan, ya, Hmm, meragukan karena ada yang mengklaim ya kalau mengklaim mah bebas-bebas saja ya mengklaim itu ya, kan sebagian harapan sebagian juga ya, ada yang bilang akhir tahun ini bisa tersedia gitu kan tapi saya sebenarnya meragukan karena tadi kita belum mulai fase 2 kita belum mulai fase 3 dan itu di tengah jalan itu kita nggak tahu hasilnya gitu ya jadi kalau di tengah jalan hasilnya misalkan ada masalah pada safety itu bisa di stop iya. pengembangannya atau di tengah jalan dilihat efektivitasnya nggak bagus itu bisa di stop gitu ya tentu bukan mustahil di akhir tahun itu ada vaksin bisa jadi cuman saya terus terang itu pesimis meragukan dan mesti ingat dok misalkan tadi di Amerika mereka oke akhir tahun Desember misalkan yakin oh saya sudah punya vaksin yang aman dan efektif itu tidak mungkin seluruh dunia termasuk Indonesia bisa langsung dapat ya kan karena kan pabriknya terbatas produksinya terbatas ya, kalau cuma satu perusahaan yang bikin mungkin bisa butuh waktu 3 tahun baru bisa mencukupi kebutuhan orang banyak di seluruh dunia gitu jadi makanya sekarang kita justru mendorong, ayo siapa aja perusahaan bioteknologi yang mau mengembangkan vaksin silakan. Jadi nanti mungkin bisa jadi banyak kandidat, banyak vaksin, jadi bisa segera terpenuhi nih di seluruh dunia, gitu dok. Jadi kabar buruknya untuk anak-anak tadi gimana dok? Masih Jadi belum kita bisa harus lihat hasil kebagian. pada orang dewasa, betul. Ya, dan semua clinical trial sekarang belum ada yang melibatkan anak, belum ada. Jadi mesti pada orang dewasa dulu ya. Cuman tadi kalau saya baca hari ini, tadi sore apa ya, pemerintah sudah memutuskan kalau nggak salah sekolah belum buka dulu dok ya. Ya, Sampai akhir alhamdulillah tahun sampai akhir belum mulai tahun. sekolah. Ya, jadi tahun ajaran baru tetap bulan Juli Agustus, tapi sekolahnya belum masuk itu. Saya pikir sesuatu yang harus diapresiasi Ya, ya, karena memang anak-anak ini termasuk kelompok yang sangat rentan yang harus kita lindungi. ya alhamdulillah sesuai dengan anjuran IDAI bahwa baiknya Betul. anak-anak ini harus di rumah dulu karena trennya kasusnya juga masih masih tinggi. Apalagi nanti vaksin ini untuk anak-anak juga pasti akan ada usianya yang nggak mungkin yang kecil-kecil yang divaksin dulu. Ya, Jadi paling betul. tidak untuk anak-anak ini kan harus ya untuk semuanya juga ya protokol kesehatannya harus Hmm, diperketat. Jadi biar ya. anak-anak ini nggak apa namanya nggak terkena. Tapi memang beberapa itu sudah mengklaim loh dok. Saya dengar sendiri di Indonesia ini ada beberapa yang akan Eh, masuk. Ya mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya. Ada yang sudah mengklaim nanti akhir tahun ini katanya ada perusahaan tertentu yang sudah sounding-sounding nanti vaksinnya. Ya makanya Mudah-mudahan. kita senang ya, ya Iya, mudah-mudahan. Tapi saya dari perspektif vaksinologi saya justru ya. meragukan kalau di akhir tahun kita bisa punya vaksin gitu. Mungkin paling cepat itu sebenarnya 12 sampai 18 bulan dok. Dihitung dari taruhkan dihitung dari bulan Januari kemarin misalkan Januari. ya dari awal Ya. tahun. Jadi ya jadi memang lebih masuk akal buat saya mengatakan vaksin itu baru ada tahun depan ya, kita Iya. pertengahan tahun depan.
gitu. Tapi walaupun begitu kan kita perlu perjelas lagi ya dok, vaksin ini kan hanya apa ya, suportif aja ya dok. Kan tetap kan harapan yang ada hal lain, maksudnya ada hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai vaksin ini the one and the only untuk harapan kita. Maksudnya kan kita masih punya protokol-protokol kesehatan yang harusnya dilakukan buat masyarakat supaya terlindungi kan ada. Jadi walaupun vaksin mungkin tidak ada, paling tidak itu dululah kita lakukan. Ya jangan ngeyel. Apa namanya? Ya, Kan banyak yang ngeyel itu. Ya kan dok? dalam tanda kutip itulah vaksin kita sekarang gitu Iya. ya. Masker itu adalah vaksin kita sekarang ya. Jadi saya senang banget tuh ada teman saya Dokter Beni bilang maskerku melindungimu, maskermu melindungiku gitu ya. Iya. Jadi kita setiap begitu keluar rumah dok wajib pakai masker, nggak ada tawar menawar ya. Bahkan saya bilang di Twitter jauhi orang yang tidak bermasker gitu karena sekarang kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang positif ya. Jadi ini betul-betul harus jadi budaya dulu nih, jadi habit Iya. kita bahwa begitu setiap keluar rumah harus pakai masker gitu. Iya, ini ada yang nanya nih. Kalau pengembangan antivirusnya bagaimana ya, Dok? Oh iya, Dok, tadi mungkin ada info tentang pengembangan antivirusnya, obatnya nih. Ya, jadi vaksin itu kan sifatnya untuk pencegahan, Dok ya. Jadi jangan sampai sakit supaya kita terangsang kekebalannya. Sedangkan kalau obat untuk yang orang yang sudah sakit, ya ini dua-duanya sama-sama penting ya. Cuman memang pengembangannya juga sampai sekarang tidak jauh berbeda. Artinya kurang lebih belum ada kemajuan yang signifikan ya. Jadi sekarang kondisinya di lapangan kita menggunakan pada pasien-pasien yang COVID ya. Kebetulan saya sehari-hari juga merawat pasien COVID. Jadi kita menggunakan panduan atau protokol pengobatan beberapa obat yang sebelumnya itu menunjukkan efektivitas atau hasil yang baik itu sekarang dalam tanda petik diuji coba ya. Kita dengar ada namanya obat kloroquine, hidroksikloroquine ya, oseltamivir. Nah, memang terus terang semua itu sifatnya masih coba-coba dalam tanda kutip ya. Tapi tentu dievaluasi terus secara berkala. Artinya kalau sampai ada bahaya atau tidak aman pasti di stop misalkan. Ya, jadi tapi kalau obat antivirus yang baru gitu belum ada sampai sekarang dok. Belum ada fast track ya dok? Belum ada. belum ada fast track ya. Ini ada yang nanya nih dok, apakah ada antibodi setelah pasien terkena COVID? Nah, ini. Ya, ini oke. Jadi apa namanya? Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa COVID ini penyakit baru ya. Setiap hari itu ada aja jurnal publikasi yang terbit gitu kan yang informasinya yang buat kami aja tuh di lapangan kayak wah banyak sekali ya overwhelmingnya. Jadi teman-teman di rumah itu mesti hati-hati kalau baca berita ya. Jadi biasakan dengar dari sumber-sumber yang terpercaya, jangan baca sedikit berita terus langsung dipercaya ya. Nah, berita baiknya bahwa sampai hari ini itu dok tidak ada kasus reinfeksi ya. Jadi dulu awal-awal kita baca berita bulan Maret kalau nggak salah Korea Selatan, Jepang itu melaporkan reinfeksi. Reinfeksi itu artinya pasien pernah sakit terus sembuh terus dia sakit lagi gitu ya reinfeksi. Tapi setelah diteliti lebih lanjut sampai saat ini itu belum ada satupun bukti kasus reinfeksi gitu. Artinya seseorang yang sudah sakit kemungkinan besar memang akan kebal. Tapi ada tapinya dok. Tapi sejauh ini dari data-data yang ada diyakini bahwa kekebalan tadi itu tidak bertahan seumur hidup. Diperkirakan hanya 1 sampai 2 tahun. Oke. Ya, dan nanti ini juga mungkin nanti vaksinnya juga gitu dok. Nah, kemungkinan besar vaksin tidak cukup sekali seumur hidup itu nggak mungkin. Apalagi dengan yang dikembangkan sekarang yang misalkan yang tadi saya bilang di Amerika itu dia adalah vaksin mRNA ya, messenger RNA. Jadi vaksin mRNA itu pasti butuh pengulangan, nggak bisa sekali terus kebal seterusnya itu nggak bisa. Ya. Ada yang beranggapan dok bahwa kita udahlah dipaksakan untuk terinfeksi secara alamiah.
Toh yang muda-muda ini Eh, kan nggak begitu berat gejalanya. Untuk mencapai yang namanya herd immunity, itu gimana dok kalau ya. menurut dokter? Ya, ini herd immunity ini istilah yang sedang panas ya. Iya, Kalau sebelum ada pandemi ini, pasti teman-teman dokter, dokter Ardi, saya, ketahuinya herd iya, immunity itu hanya untuk orang-orang yang divaksinasi gitu ya. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan komunitas, kekebalan kelompok. Jadi intinya dalam suatu populasi, semakin banyak orang yang kebal, dia akan menjadi benteng supaya orang-orang di sekelilingnya tidak terinfeksi. Selama ini hal tersebut dicapai dengan imunisasi ya dok ya. iya, Jadi iya, makanya makasih. misal imunisasi. Jadi misalkan penyakit campak, jadi makin tinggi cakupan vaksin campaknya, pasti di suatu daerah orang-orang yang sakit campak juga lebih sedikit. Nah, ini di era COVID ini agak kebalik-balik nih, ketukar Iya, semua ya. iya, Jadi seakan-akan apa namanya karena vaksinnya belum ada, masih jauh, obat yang nggak ada, seperti orang yang hopeless nggak ada harapan. Jadi ada ide-ide, bahkan emang ada negara yang menerapkan dok. Saya sebut iya. Swedia, ya. Saya sebut aja Swedia. Swedia Hmm, itu secara jelas menerapkan negaranya kebijakan resmi negara bahwa menerapkan herd immunity. Tapi ada catatannya ya. Jadi artinya herd immunity dalam konteks COVID ini orang-orang tuh dibiarkan terinfeksi secara alamiah gitu ya. Jadi ya udah lu kalau sakit sakit aja gitu kan, tertular aja. Yang perlu diingat bahwa untuk mencapai herd immunity itu sekitar 60 sampai 70% populasi harus terinfeksi dulu. Itu satu. Ya. Bayangkan di Indonesia jadi harus berapa puluh juta orang yang terinfeksi. 100 Yang ribu kedua, lebih. kita tahu angka kematian COVID itu relatif tinggi ya. Kita ambil aja yang jangan terlalu berat deh, misalkan 6%. Jadi 6% dari berapa 200 juta orang ini akan meninggal. Itu kan banyak banyak sekali ya. Apalagi di Indonesia ini orang yang sudah tua, yang punya sakit jantung, kardiovaskular itu Banyak. tinggi sekali. Jadi itu sama sekali bukan strategi yang bijak ya. Bahwa kalau herd immunity itu dipahami sebagai hasil akhir, itu Oke. mungkin. Ya. Tapi yang kita mesti kawal strateginya dok. Jangan sampai strateginya strategi yang pasrah gitu kayak kayak Swedia ya. Swedia itu mendapat kritik yang luas dari berbagai komunitas ilmiah ya bahwa kok bisa Anda membiarkan seperti itu gitu ya. Nah, tapi janganlah kita meniru hal-hal yang nggak bagus ya. Jadi tetap bahwa kita harus melakukan pencegahan-pencegahan, membatasi betul penularan ya, jangan dibiarkan COVID ini merajalela gitu. Itu salah Iya. sekali gitu. Berarti Swedia membiarkan ya, nggak ada protokol-protokol kesehatan ya dok ya? Ada dok, protokolnya tetap ada, cuman mereka itu lebih lebih longgar Longgar. gitu ya. Jadi nggak ya. Dan kita lihat sekarang angka kematiannya setahu saya terbesar di Eropa bahkannya kalau nggak salah Swedia itu. Jadi ya itu saya bilang harga mahal yang harus dibayar dan tentu saya berharap Indonesia nggak pernah menerapkan strategi semacam ini. Ya jangan sampai Indonesia menerapkan ya. Dan saya harap juga masyarakat juga nggak menerapkan juga. Karena saya lihat ini di jalanan sudah pada hari ini saya lihat video di luar kota sudah macet sekali di tempat wisata. Mungkin libur panjang, Benar. ini macet. Itu ada benar dok videonya. Itu benar-benar crowded banget, macet jalanan. Banyak Iya, orang jalan tanpa masker, berjubel-jubel. Saya juga heran ini mau yang dicari apa gitu. Mungkin nggak ngerti juga saya ya. Mungkin libur 2 hari atau apa saya juga nggak ngerti. Tapi harusnya masyarakat ini paham ya bahwa sebenarnya harap yang bisa mengakhiri ini semua ini kan bukan vaksin, bukan siapapun, tapi kita sendiri. Ya kan dok, kan boleh betul. dari Ya. diri kita sendiri gitu. Apa namanya harus tertib, protokolnya harus dipegang baik-baik gitu. Jangan ngeyel Kalau ya kan dok. kalau aktivitas ekonomi gitu kita mungkin masih bisa memahami dok ya orang sekarang Iya, mau mulai kerja ya it's ada yang disebut okay. sebagai new normal ya tapi Ya. kalau keluar untuk wisata pada Nah, itu. masa-masa sekarang jalan-jalan ya ke mall jalan-jalan saya kira Iya. itu nggak tepat gitu ya jadi mesti
tetap keluar tuh kalau bila perlu saja gitu ya. Nanti pun Ya, kalau kita udah masuk new normal, mungkin awal Juni ini udah banyak perusahaan yang kantor yang buka ya, udah ya, mulai ngantor. Tetap habis pulang kantor ya pulang, jangan keluyuran ya, dulu kayak zaman dulu. Belum bisa pada saat ini masih terlalu beresiko gitu ya. ya, hidup harus terus berjalan kan, hidup harus terus berlangsung. Betul. Kita kerja, tapi dengan menerapkan protokol. Sekolah aja diliburkan, ya pikniknya mungkin ditahan-tahan dikit-dikit lah ya, diatur mungkin ya Ya, satu orang dua orang gitu kan. Kalau sampai terjadi apa namanya peningkatan kasus lagi, gimana kita bisa mau memulai new normal lagi? Ini kayaknya masyarakat kita juga sudah mulai gagal paham tentang new normal ini. Beberapa tuh beranggapan new normal itu betul. hari kebebasan sedunia. Jadi sudah nggak pakai protokol lagi. Padahal kan new normal ini kan budaya ya dok ya, budaya hidup normal Betul. tapi dengan protokol-protokol yang ketat, yang penuh Ya, aturan gitu. ya, betul. Betul itu, Dok. Kan nggak bukan hari kebebasan gitu. Kalau dokter, menurut dokter gimana dok? New normal ini gimana dok? Kesiapan kita Hmm, masyarakat ini harusnya gimana ini untuk menghadapi new normal ini? ya. New normal itu didefinisikan sebenarnya sebagai tatanan kehidupan baru, Dok. Tatanan Ya, tatanan kehidupan baru untuk hidup berdampingan dengan COVID ini. Karena ya, ternyata kita tahu bahwa saya selalu bilang perang melawan COVID ini masih panjang, ya, ya. Jadi belum bisa selesai dalam waktu dekat, tapi kita hidup harus berjalan. Jadi makanya kita mulai pelan-pelan beraktivitas. Tadi yang tadi bilang dengan protokol-protokol yang ketat di kantor, di tempat ibadah, di pasar, ya di jalanan semua harus mengikuti ya, protokol yang tadi ya. Jadi di satu sisi sebetulnya terus terang satu masyarakat kita itu kayaknya punya karakter cenderung ya, saya bilangnya cenderung, tidak semuanya itu suka agak bandel gitu ya, ya, nggak ngikutin anjuran pemerintah pusat atau daerah. Ini sesuatu yang sebetulnya membahayakan orang banyak. Yang kedua, sebetulnya secara formal itu WHO sudah menetapkan, Dok, suatu negara itu bisa memulai kehidupan new normal itu kapan gitu kan? Secara umum satu, kasusnya terkendali ya, tidak ada penambahan kasus. Kita lihat di Indonesia sekarang kasusnya masih naik turun ya, naik belum masih, stabil ya, menuju turun ya, masih ya, kayak 700, 600 tiap hari ya. Terus yang kedua juga tadi bukti bukti transmisi terkendali, kemudian protokol-protokol pencegahan dilakukan secara ketat, itu juga kita belum bisa mengharapkan 100% ya. Tapi tetap saya berpendapat bahwa masalah COVID ini memang kita nggak bisa semata melihat dari masalah kesehatan, Dok, karena memang ini masalah yang multidimensional ya. Ini teman-teman udah 3 bulan di rumah nganggur sebagian besar, tentu nggak iya, bisa, nanti mau makan iya, apa gitu, pasti harus kerja. Saya setuju, silakan, tapi tetap membatasi aktivitas ya. Bagaimanapun nanti ini keputusannya kan di tangan pemerintah ya, kita ikuti. Kalau pemerintah mulai membuka kantor pelan-pelan, membuka tempat ibadah pelan-pelan, kita ikuti, tapi kita harus taati protokolnya. Dengan risiko, ingat, ini saya mesti ingatkan betul teman-teman di rumah, bahwa dalam setiap pandemi itu ada risiko namanya multiple waves, Dok. Ya, iya, jadi kita lihat ya, saya kasih contoh di China ya. Di China itu kan negara yang paling pertama mengalami pandemi. Ya, jadi kalau kita lihat kurvanya sampai puncak, terus dia sekarang udah turun nih. hmm, Bahkan kasusnya mungkin pernah nol sekarang. Tapi kita lihat sekarang satu-satu tiap hari ada lagi kasus baru gitu kan. iya, Nah, ini kalau nggak dijaga, dia akan membentuk hantaman baru lagi, gelombang baru lagi gitu. iya, Gelombang kedua. Nah, kalau kayak kita orangnya bandel, kondisinya belum siap, itu bisa ada gelombang kedua, gelombang ketiga, keempat, kelima, dan kita bisa bayangkan berapa banyak korban yang jatuh gitu ya. Jadi betul-betul udahlah, pokoknya kalau yang rumit-rumit itu biar pemerintah yang memikirkan ya. Tapi kita sebagai masyarakat ini mesti patuh apa kata pemerintah pusat, kata pemerintah daerah masing-masing, ikutin aja gitu, jangan bandel ya. Itu intinya, Dok. iya. Ya, ini memang PR kita semua ya dok. PR kita semua Iya, untuk menyiapkan menuju new normal. Karena kan ini kan terkait budaya ya, budaya. Jadi namanya budaya iya, ini kan nggak gampang. Kadang-kadang
Wong kita aja zebra cross, lampu merah aja sudah berapa puluh tahun, masih aja ada yang langgar. Apalagi nanti ini ada hidup baru betul. dengan protokol-protokol yang ketat. Jadi ya Iya, memang butuh waktu. Memang butuh waktu untuk edukasi dan sosialisasi. Tapi mudah-mudahan masyarakat iya, kita sadar bahwa ini bukan main-main, ini demi kita, demi anak kita. Dok, mungkin terakhir ada betul. nggak Ya, pesan-pesan buat teman-teman semua di luar sana? Ada yang mau disampaikan nggak, Dok? Terkait COVID ya, ini. kalau terkait topik kita ya, jadi tadi Ya, kesimpulan saya bahwa saya sebetulnya meragukan bahwa vaksin ini akan ada misalkan di akhir tahun gitu ya. Saya kira yang paling realistis itu baru ada pada tahun 2021, itu yang pertama. Yang kedua, sambil menunggu vaksin ada, semua protokol pencegahan, terutama tiga itu ya dok ya. Satu, wajib pakai masker setiap keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter antar manusia. Dan yang ketiga, selalu cuci cuci tangan tangan. dengan air dan sabun. Ya, dan jangan pernah megang hidung, mata, dan mulut sebelum cuci tangan. Ya, kalau tiga hal aja itu kita kerjakan secara konsisten, secara sungguh-sungguh, insya Allah penularannya itu bisa jauh diminimalisir sambil nanti menunggu kehadiran vaksin dok ya. Vaksin. Jadi kalau Ya. ada vaksin, sejarah membuktikan bahwa kalau suatu penyakit udah punya vaksinnya itu akan mudah dikendalikan gitu ya. Jadi kalau vaksin udah ada di seluruh dunia, udah banyak orang yang tervaksinasi, mungkin pada saat itu entah kapan ya saya nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin kita baru bisa pelan-pelan kembali hidup seperti yang kemarin ini sebelum ada Iya, iya. pandemi. Ya, kira-kira seperti itu sih dok. Ya, setuju ya, Dok. Ayo kita ngajak ini semuanya, Ya, yang di rumah, semuanya yang lihat ini, ayo ikutin protokol, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Mudah-mudahan vaksinnya betul. akan segera hadir. Mudah-mudahan ya, Dok, kan kita lagi berharap, karena semuanya kan butuh Ya, proses. Dokter Dirga, ya. terima kasih banyak pencerahannya Terima tentang vaksin kasih. ini. Mudah-mudahan sehat terus ya, Dok. Sehat terus. Amin. Sehat-sehat Nanti semua. Amin. Amin. Terima bagi kasih. bagi yang di Jakarta yang ingin ketemu Dokter Dirga bisa di Rumah Sakit Omni atau lihat tuh di Twitternya Ya. kicaunya beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat-sehat.